Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Walal mu'allif al-imam al-Ghazali wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin, di mana kita sampai pada kata yaitu seri yang ke-17. Itu pun disimak, dikaji, ditelaah dari kitab Ihya yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Abu Hanifah, maka adapun Imam Abu Hanifah rahimahu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Abu Hanifah. Rahimahu, mudah-mudahan memberikan rahmat kepada Abu Hanifah. Siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita akan menerangkan dan menyampaikan tentang autobiografi atau semacam manakib daripada Abu Hanifah, di mana bahwa pada keterangan tentang tokoh A'immatul Madzhab yang ketiga ini akhirnya menyimpulkan dengan tegas dan sekaligus nanti akan menceritakan tentang hal-hal yang terkait dengan yaitu perilaku dan ibadah-ibadah beliau di dalam keseharian. Dan ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa A'immatul Madzhab, tokoh-tokoh mazhab itu, mereka tidak hanya sebagai seorang faqih, seorang mujtahid mutlak, tapi beliau juga seorang yang ahli ibadah, yang waro, yang zuhud, ya, yang abid. Falaqad kana, maka sungguh ada siapa Abu Hanifah aidan juga itu abidan, sebagai seorang abid, seorang yang ahli ibadah. Zahidan, dan juga seorang zuhud, orang yang tidak kemeruko kepada dunia. Arifan, orang yang ma'rifah billahi, kepada Allah. Khaifan, orang yang sangat takut minhu, kepada Allah. Inilah sifat karakter daripada tokoh-tokoh besar semisal Abu Hanifah ini, di mana beliau juga murid dan orang yang selalu berharap dari seluruh ibadahnya itu wajah Allahi, untuk mencari ridhonya Allah biilmihi, dengan ilmunya Abu Hanifah. Fa amma kaunuhu, ini nanti akhirnya kita bisa memverifikasi. Jadi sudah ada sebuah pernyataan di awal. Pertama, beliau seorang abid, kemudian disebut seorang zuhud, seorang arif, seorang khaif, dan terakhir adalah seorang muridan. Lah, untuk memverifikasi apakah betul bahwa beliau itu adalah orang yang abid, maka ini adalah data-datanya. Fa amma kaunuhu, maka adapun keberadaan Imam Abu Hanifah yang disebut sebagai arifan, abidan, sebagai seorang yang ahli ibadah.
Wa yu'rafu, maka bisa dilihat atau bisa diketahui. Bima melalui sesuatu. Ruya yang telah diriwayatkan an Nil Mubarak, dari Syekh Mubarak, annahu, sesungguhnya Syekh Mubarak itu qala dawu. Bagaimana dawuhnya Syekh Mubarak? Karena ada siapa Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, itu lahu memiliki bagi Abu Hanifah muru'atun, adapun muru'ah. Jadi Abu Hanifah adalah sosok yang menjaga diri dan menjaga harga diri, wa kasratu sholatihi, dan sekaligus orang yang banyak sholatnya. Nah, ini sebuah bukti bahwa beliau adalah seorang abid. Yang menceritakan adalah Ibnul Mubarak. Warawa, dan juga telah meriwayatkan sebagai tambahan data untuk membuktikan bahwa Abu Hanifah adalah betul-betul seorang abid. Warawa, dan telah meriwayatkan siapa Hamad bin Abi Sufyan Sulaiman, dari Hamad bin Abi Sulaiman, annahu, bahwasanya si Imam Abu Hanifah, karena ada siapa Imam Abu Hanifah itu yuhyi, orang yang selalu menghidup-hidupkan al-laila, yaitu malamnya, malam-malamnya, kullahu, secara keseluruhan. Artinya menghidupkan malam itu bahwa beliau itu tidak tidur. Kalau malam itu beliau banyak melakukan ibadah, baik itu berupa zikir, sholat malam, tafakur, dan membaca Al-Quran. Hampir sepanjang hidupnya, bahwa setiap malamnya itu beliau tidak pernah tidur sarih, tapi beliau menghidup-hidupkan dengan cara beribadah. Waruya, dan diceritakan bahwa annahu, sesungguhnya Imam Abu Hanifah itu, karena ada siapa Imam Abu Hanifah, ada itu yuhyi, yaitu selalu menghidup-hidupkan nisfal laili, separuh malamnya. Jadi ada yang meriwayatkan kalau Hamad bin Sulaiman, dari riwayat beliau menceritakan atau meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah adalah orang yang selalu menghidupkan sepanjang malamnya. Artinya bahwa semalam suntuk ibadahnya beliau. Di dalam riwayat yang lain bahwa beliau itu adalah orang yang yuhyi nisfal laili, yang menghidupkan yaitu separuh malamnya. Famaro, maka lewatlah yauman, suatu hari, fitorikin, yaitu di jalan. Ya, suatu hari ada seseorang yang berjalan, ya melalui jalannya mungkin rumahnya Abu Hanifah. Fa asyara, kemudian memberikan isyarah ilaihi, kepada ilaihi, kepada yaitu rumahnya Abu Hanifah. Ya. Siapa insanun, yaitu manusia atau seseorang. Wawa, sedangkan seseorang itu yamsi, hali berjalan. Waqala, dan berkata li akhor, kepada yang lain. Oh, jadi suatu ketika itu ada seseorang, ya, dia jalan melewati rumahnya yaitu Imam Abu Hanifah. Di antara temannya itu memberi isyarat, ya, sambil berjalan dengan berkata, hadza walladzi yuhyil laila kullahu. Hadza, adapun ini, huwa, adalah dialah, itu alladzi, orang yang yuhyi, menghidup-hidupkan siapa alladzi al-laila, sepanjang malamnya, kullahu, yaitu seluruhnya malam.
Walam yazal, maka tidak berhenti, artinya terus ba'da dzalika, setelah itu yuhyi, menghidup-hidupkan al-laila, yaitu malam-malamnya, kullahu, yaitu secara keseluruhannya. Wa qala, dan dawuh Imam Abu Hanifah, ana astahi, aku ini malu minallahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an ausofa, aku malu kepada Allah, an ausofa, ketika Allah akan menjelaskan, akan mensifati bima, terhadap sesuatu laisa, yang tiada via pada diriku, min ibadatihi, daripada ibadah, ya, daripada ibadati, daripada ibadahnya kepada Allah. Aku itu malu, ya malu benar kepada Allah, kalau nanti Allah itu akan mensifati, akan menjelaskan terhadap sesuatu yang tidak ada pada diriku, ya, tidak ada pada diriku, yaitu disebut orang yang ahli ibadah. Artinya begini loh, khawatir Imam Abu Hanifah yang tersohor ini, yang sudah masyhur akan keabidannya, ahli ibadahnya itu saking dijaganya beliau. Tapi yang beliau malukan adalah kepada Allah. Aku malu, ya, kalau aku kemudian disematkan sebagai abid, aku disemati, ya, disematkan pada diriku sebagai hamba Allah, sementara aku tidak tampak sebagai seorang yang totalitas di dalam ibadahnya. Aku itu malu itu, ya, aku malu. Ya, ini kita kan sering disebut sebagai hamba Allah, ya, ya, ketika para mubalek itu atau para khotib itu, wahai hamba-hamba Allah, kan kita itu selalu kan disebut dengan hamba-hamba Allah. Dan ketika disebut hamba Allah, tentu yang disebut hamba Allah adalah orang yang ahli ibadah. Sementara ketika diverifikasi, apakah benar sih ketika seseorang itu dilakopi sebagai hamba Allah, artinya hamba yang ibadah, ya, ibadahnya kontinu, istiqomah, mamluk, penuh ibadahnya, apakah benar sih, paskah atau cocokkah orang-orang disemati dengan gelar ibadullah, hamba-hamba Allah itu? Kalau memang ketika diverifikasi maka ternyata bahwa ibadahnya itu tidak sesuai dengan harapannya. Nah, ini yang dikhawatirkan, ini yang dijadikan dasar oleh Imam Abu Hanifah, bahwa beliau merasa malu banget ketika beliau disemati sebagai hamba Allah, sementara dia ibadahnya yaitu tidak konsekuen atau tidak totalitas. Ya, akhirnya beliau memanfaatkan waktu yang ada itu, sekalipun dengan payah-payah, beliau gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama di waktu-waktu malam itu beliau menghidup-hidupkan dengan cara beribadah. Itu diantara alasan beliau. Wa amma zuhduhu, ini karena ini sudah dinyatakan di depan tadi, jadi beliau disebut sebagai seorang abidan, abid betul ini, karena memang sepanjang malam itu nggak pernah berhenti, nggak pernah libur beliau untuk menghidupkan waktu malamnya. Ini sudah terverifikasi datanya yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak, di samping yaitu Hamad bin Abi Sulaiman, akan betapa Imam Abu Hanifah adalah seorang yang disebut sebagai seorang abid. Sementara wa amma zuhduhu, sementara adapun kezahitannya Imam Abu Hanifah, mana buktinya? Bisakah diverifikasi dengan riwayat, dengan data? Faqad ruya, maka sungguh telah diriwayatkan anir Rabi bin Asim, dari Rabi bin Asim. Ini zuhudnya, artinya tidak kemeruko dengan dunia, tidak gila dengan dunia, dengan pangkat. Ini diriwayatkan oleh Rabi bin Asim Arsalani telah mengutusku, siapa Yazid bin Umar bin Hubairah,
Aku pernah, katanya Robi, aku pernah diutus oleh yaitu Yazid bin Umar bin Zubairah. Fakotam tu, maka kemudian aku datang di Abi Hanifata untuk menemui Abu Hanifah, alaihi, tetap atas Abu Hanifah. Fa'aradahu, dan keinginannya, ya, fa'aradahu, dan menginginkan, yaitu siapa? Yazid bin Umar kepada Abu Hanifah, ayyakuna, agar supaya menjadi atau jadi siapa Imam Abu Hanifah hakiman, sebagai seorang hakim ala baitul mali, yaitu sebagai hakim baitul mal. Jadi ini Robi bin Asim diutus oleh Yazid bin Umar untuk menemui yaitu Imam Abu Hanifah. Keinginannya adalah ingin menjadikan Abu Hanifah sebagai seorang hakim dari sebuah lembaga yang namanya Baitul Mal. Fa'aba, coba bayangkan, dikasih jabatan loh, gak mau. Ya. Fa'aba, maka kemudian menolak atau enggan siapa Abu Hanifah. Fadorobahu, maka kemudian mencambuknya siapa Yazid kepada Imam Abu Hanifah isrina sibtan, yaitu 10 isrina sultan, yaitu dengan 20 cambukan. Coba bayangkan, seorang ulama besar loh, ditawari jabatan tidak mau. Ya. Ini karena zuhud. Fangdur, maka kemudian Imam Ghazali menawarkan, ya, untuk kita renungkan. Coba fangdur, mohon direnungkanlah olehmu. Fangdur, maka perhatikanlah, renungkanlah olehmu, baik si pembaca maupun si pendengar ini. Fangdur, kaifa, bagaimana, hale bagaimana, haroba, telah lari. Lari itu artinya meninggalkan, tidak mau menerima. Coba bayangkan, kaifa, bagaimana, kok bisa haroba, lari siapa Imam Abu Hanifah minal wilayati, dari menerima yaitu tugas untuk sebagai seorang hakim. Haroba minal wilayah, menjadi menolak kekuasaan. Haroba minal wilayah, menolak atau lari dari kekuasaan, menerima kuasa. Wahtamala, dan milih untuk memikul al-adzaba, akan yaitu siksa atau hukuman. Coba bayangkan, kata Imam Ghazali ini, untuk direnungkan oleh para kiai, para ulama, para ustadz, para pembaca, dan para pendengar semua. Coba perhatikan. Kalau kemudian dawuh siapa Al-Hakam bin Hisham Al-Thaqafi, maka kemudian dawuh, yaitu Hakam bin Hisham Al-Thaqafi, Hisham Asy-Syaqafiyan, dawuh begini, haddastu bisyami hadisan, haddastu, telah, apa ini bermakna haddastu, aku pernah omong-omongan, atau aku pernah meriwayatkan hadis kah? Ya. Coba kita maknai dengan berbicara. Haddastu, aku pernah bicara. Bisyami, yaitu di kota Sam, hadisan, dengan sebuah pembicaraan, bi Abi Hanifah, yaitu tentang Abu Hanifah. Annahu, bahwasanya Imam Abu Hanifah itu, karena ada siapa Imam Abu Hanifah min a'dhamin nasi amanatan, karena ada siapa Imam Abu Hanifah itu min a'dhamin nasi, adalah orang yang sangat agung, orang yang bertanggung jawab amanatan, akan amanahnya. Warodahu, dan menginginkan kepada Imam Abu Hanifah siapa as-sultanu, yaitu sang raja, ala ayatawalla, untuk menjadikan atau mengangkat siapa sultan, mafatihah khazainihi, menjadi bendaranya raja, mafatihah khazainihi. Jadi ini diceritakan oleh Hakam bin Hisham. Jadi aku pernah bicara di Sam dengan sebuah pembicaraan, bahwasanya Abu Hanifah itu adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Orangnya itu tanggung jawab banget, itu terhadap agama.
orangnya amanah. Coba ketika sultan, sang raja itu menginginkan untuk mengangkat Imam Abu Hanifah sebagai yaitu bendaharanya, ya. Au yadribu, atau dia memilih, au yadribu, atau dia memukul, ala ayatawalla mafatihah khazaini, au yadriba, atau memukul yaitu raja dhuhrahu, yaitu akan punggungnya si Abu Hanifah. Waktu maka kemudian memilihlah siapa Imam Abu Hanifah adzabahum, akan hukuman mereka lahu kepada yaitu Imam Abu Hanifah ala azabillahi ta'ala, dibandingkan nanti yaitu mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu katanya Abu Hanifah. Jadi saya ulangi lagi, Hakam bin Hisham Ats-Tsaqafi itu pernah bicara ya atas itu ya. Jadi aku pernah bicara dengan yaitu Imam Abu Hanifah di dalam sebuah percakapan, karena beliau adalah orang yang sangat agung ketika yaitu sultan menginginkan untuk mengangkat sebagai bendara, ya, au yadriba, atau menerima pukulan, dharahu, akan punggungnya. Ternyata bahwa Abu Hanifah itu lebih memilih ya siksaannya raja, ya. Karena apa? Karena beliau itu beralasan bahwa saya lebih bagus memilih yaitu siksaannya raja daripada saya harus menerima siksaannya Allah. Waruya, dan diriwayatkan annahu, sesungguhnya Abu Hanifah dzukira, telah disebut. Siapa Abu Hanifah? Waruya, diceritakan annahu, sesungguhnya Imam Abu Hanifah dzukira, telah disebut. Siapa Abu Hanifah? Yaitu Abu Hanifah, ya, inda Ibnul Mubarak, di sisi Ibnu Mubarak. Waqala, karena kemudian dawuh siapa Ibnu Mubarak, jadi diriwayatkan annahu, sesungguhnya Abu Hanifah pernah disebut. Jadi dikira itu pernah disebut Abu Hanifah oleh siapa? Indal Mubarak, yaitu di sisi Ibnul Mubarak. Waqala, dan dawuh siapa Ibnu Mubarak, artinya pernah disindir-sindir lah gitu ya. Jadi pernah disebut Abu Hanifah itu oleh Ibnu Mubarak. Faqala, dan berkata Syekh Ibnu Mubarak, atat kuruna rajulan uridat alaihi dunya bihadzafiriha fa farra minha. Atat kuruna, apakah kamu ingat? Ya, ingatkah kalian? Katanya Ibnu Mubarak, ingatkah kalian semua, rajulan, ada seorang lelaki, uridot alaihi dunya. Uridot itu ditawari, bayangkan ditawari, alaihi, atas rajul, ad-dunya, akan dunia, bihadzafiriha, dengan keseluruhannya dunia, disiapkan gajinya, fasilitasnya, kendaraannya, semuanya, dengan pengawal-pengawalnya itu loh. Ini ada orang, ya, ini disemoni nih, di apa namanya, dirasani lah. Di orang itu fafarro, lari siapa rojul minha, daripada apa? Daripada dunia itu tadi. Dia itu lari malah. Ingat kamu. Nah ini ngerasani ini. Jadi Imam Abu Hanifah pernah dirasani seperti itu. Jadi masyhur lah. Kalau yang namanya Imam Abu Hanifah itu adalah orang yang memang betul-betul zuhud, ya, tidak mau jabatan, tidak mau gaji-gaji dari negara itu, Masya Allah. Waruya, dan diceritakan ini kan data-data
tentang kezuhudan beliau ini. Waruya dan diceritakan an Muhammad bin Syuja, dari Muhammad bin Syuja, an ba'di ashabi, dari sebagian sahabatnya, annahu bahwasanya Abu Hanifah kila ditanya li Abi Hanifah tentang Abu Hanifah. Jadi diriwayatkan dari Muhammad bin Syuja dari sebagian teman-temannya bahwa satu ketika Syekh Syuja ini ditanyai tentang yaitu profil seorang Imam Abu Hanifah. Ya, jadi ditanyakan ini, diverifikasi juga ini. Jadi suatu ketika ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Syuja ya, dari sebagian teman-temannya, bahwa suatu ketika ditanya tentang profilnya seorang Imam Abu Hanifah. Akhirnya ketika ditanya seperti itu, pas cerita, akhirnya itu Muhammad bin Syuja itu, yaitu siapa? Muhammad bin Syuja akhirnya cerita, Qad amaro laka amirul mu'minin Abu Ja'far al-Mansur. Qad amaro, telah memerintah, laka kepadamu siapa amirul mu'minin, yaitu amirul mu'minin. Jadi ini menceritakan, dia menceritakan beliau itu pernah dialog masalah itu, klarifikasi lah. Qad amaro, sungguh telah memerintah, laka kepadamu siapa amirul mu'minin, yaitu amirul mu'minin Abu Ja'far al-Mansur, memerintahkan untuk membawa bi'asyarati alafi dirhamin, dengan membawa 10.000 dirham. Jadi amirul mu'minin Abu Ja'far al-Mansur itu pernah memerintahkan kepadamu, Qad amaro laka amirul mu'minin, Qad amaro, sungguh telah memerintahkan, laka kepadamu siapa amirul mu'minin Abu Mansur bi'asyri alafi dirhamin. Qala, maka kemudian dijawab, fama rodiya Abu Hanifah, fama rodiya, tiada mau, nggak senang, nggak ridho, nggak senang lah, siapa Abu Hanifah, yaitu Abu Hanifah. Jadi begini nih ceritanya ini ya, saya ulangi lagi. Waruya diriwayatkan an Muhammad bin Syuja an ba'di ashabihi, dari sebagian teman-temannya Abu Syuja, bahwa ketika innahu qila, ya, innahu qila, pernah ditanya tentang profilnya siapa tadi, yaitu Imam Abu Hanifah. Raja kan pernah menyuruhmu, Amirul Mukminin ya. Jadi ini dialog, yaitu siapa, diriwayatkan Muhammad bin Syuja an ba'di ashabi. Jadi ditanya tentang Abu Hanifah lah, telah terjadi pada sebagian, yaitu sahabatnya Muhammad bin Syuja ini, dialog. Gimana itu ceritanya itu? Ini dimintai penjelasan tentang profilnya Sayyidina Umar, yaitu Imam Abu Hanifah. Maka terjadilah dialog, karena di antara dua orang ini ada yang dulu diperintahkan atau didelegasikan untuk mendekati, untuk melobi kepada Imam Abu Hanifah dengan membawa yaitu harta benda. Gimana itu? Qad amara laka amirul mu'minin bi asyarati alafi dirhamin, nah begitu pas ini. Imam kan sudah pernah memerintahkan laka kepadamu amirul mu'minin Abu Ja'far al-Mansur dengan membawa 10.000 dirham. Qala, berkata, akhirnya jawab, fama rodiya Abu Hanifah, tidak mau. Fama rodiya, dan tiada mau atau enggak suka siapa Abu Hanifah, Abu Hanifah. Qala, kemudian berkata lagi atau bercerita temannya tadi, falamma kana al-yaum alladzi tuqi'u ya. Falamma kana al-yaumu, ketika ada
Apa al-yaumu hari alladzi tuqi'ah, yaitu hari di mana yang diharapkan. Ayutya, hari yang diharapkan untuk, yaitu apa ayutya, untuk diberikan, bil mali dengan membawa harta, bihi, yaitu pada hari itu. Artinya begini, ketika hari di mana sesuai yang sudah diharapkan, alladzi tuqi'u, yang telah diharapkan, ayukta, ya, untuk bisa memberikan bil mali, akan harta benda, bihi, pada hari itu. Artinya sudah diskedulkan, sudah direncanakan pada suatu hari yang sudah direncanakan, ya, sudah direncanakan hari itu untuk memberikan, yaitu harta benda, memberikan materi lah, memberikan sesuatu kepada siapa? Yaitu Imam Abu Hanifah. Ternyata sholat subha, ternyata begitu ke sana sholatlah siapa? Imam Abu Hanifah as-subha, sholat subuh. Summa tausya, kemudian tausya, yaitu tausya itu maknanya menutupi, ya. Bisaubihi, dengan pakaiannya Abu Hanifah, falam yatakallama, dan kemudian falam yatakallam, dan tiada pernah berbicara satu kata pun. Jadi ketika pada hari di mana sudah ditentukan harinya untuk memberikan harta benda kepada, yaitu Imam Abu Hanifah, ternyata ketika ke sana ternyata beliau itu sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh ternyata beliau itu summa tausya bi thawbihi, ya, menutup, ya, artinya apa? Kemulan lah, menggunakan selimut dia. Falam yatakallam, dan tidak ngomong sama sekali. Jadi terkesan kayak orang sakit gitu. Wajah, maka kemudian datang Rasulullah, yaitu seorang utusan. Wajah, maka kemudian datanglah siapa? Rasulul, yaitu seorang utusan, yaitu Al-Hasan bin Qahtabah. Maka datang kemudian, ya, yaitu seorang utusan dari Syekh Husain, Rasulul Husaini, namanya Hasan bin Qahtabah ini. Datang kemudian seorang utusan yang bernama Hasan bin Qahtabah, bil mali, dengan membawa, yaitu harta. Batakhola, maka kemudian masuk siapa? Hasan bin Qahtabah alaihi, untuk menemui, yaitu Imam Abu Hanifah. Falam yukallimhu, nah ini ternyata tidak mau ngomong. Falam yukallimhu, tiada bicara siapa? Imam Abu Hanifah kepada Hasan bin Qahtabah ini, sebagai utusan raja ini. Faqala, kemudian berkata siapa? Ba'du man hadoro, sebagian orang yang telah hadir. Berarti ini banyak yang merayu ini. Jadi raja itu mendelegasikan banyak orang ini ganti untuk merayu kepada Imam Abu Hanifah agar supaya mau nerima hadiah ini. Faqala, maka berkata siapa? Ba'du man hadoro, sebagian orang yang telah hadir, ma yukallimuna, tiada ngomong sedikit pun kepada kami ini, tidak bicara kepada kami, illa bil kalimati ba'dal kalimat, ya, kecuali dengan ngomong hanya sekalimat saja. Ayhadi, maksudnya inilah adatuhu, yang menjadi, yaitu apa? Alasannya atau menjadi kebiasaannya Abu Hanifah. Kebiasaan apa? Ketika beliau tidak mau menerima sesuatu itu, menolak itu dengan cara ini. Jadi dia tidak ngomong, dia gayanya seperti pura-pura sakit gitu. Waqala, maka kemudian berkata, akhirnya tetap faqala, akhirnya Imam Abu Hanifah berkata begini, du'u al-mal fi hadil jarabi fi ziwayatil bait. Du'u, letakkanlah olehmu kalian semua, al-mal, akan harta itu, fi hadil jarabi, yaitu di dalam itu,
Yaitu apa itu? Fi zawiyatil bait, yaitu di sisi rumah itu. Akhirnya disuruh meletakkan di situ. Tidak diterima tapi disuruh letakkan di situ di pojok itu. Cuma auso kemudian pesan siapa Abu Hanifah ba'da dzalika, setelah itu. Ya, kemudian beliau itu pesan terhadap harta benda itu bimata ibaiti, dengan harta benda yang ada di rumahnya itu. Waqala, dan berkata li ibni, kepada anaknya. Jadi harta benda itu tidak diterima dengan tangannya tapi suruh meletakkan, sudah letakkan di situ di pojok itu rumah itu. Maka setelah orangnya itu pulang, maka kemudian Imam Abu Hanifah itu pesan kepada putrinya dengan harta benda itu tadi. Waqala, dan dawuh atau berkata siapa Imam Abu Hanifah li ibni, kepada anaknya, idza mutu, apabila aku mati kelak, kan begitu mestinya. Idza mutu, apabila aku mati kelak, wa dafantumuni, dan kalian semua selesai menguburku. Sekali kalian semua telah menguburku. Anak-anaknya dipeseni begitu, anak-anaknya dipeseni. Saking zuhudnya beliau, kalau aku mati dan setelah jenazahku kalian makamkan, fakhud, maka ambillah hadil badrota, harta ini, ambil ini ya, ambil hadil badrota, yaitu harta benda ini. Wadhab, dan pergilah kamu biha, dengan hadil badroh, ilal Hasan bin Qohtobah, temui Hasan bin Qohtobah itu yang dulu membawa bawaan itu ke sini, yang bawa harta benda itu yang ke sini itu kan Hasan bin Qohtobah. Itu bawa ke sana, Le, kembalikan, Le, kalau aku sudah mati, kamu setelah menguburkanku. Fakul, dan bilang lalu kepada Hasan bin Qohtobah, bilang begini, khud wati ataka allati awda'taha Aba Hanifata, khud, ambillah Syekh, ya, ambillah, yaitu Tuan Hasan bin Qohtobah, wati ataka, titipanmu, allati awda'taha, yang telah sampean titipkan, akan harta itu tadi, ya, harta benda yang sampean titipkan itu Aba Hanifata, kepada Aba Hanifah. Sampean ambil titipan sampean yang sampean titipkan dulu kepada Aba saya Abu Hanifah. Dulu kaget kan. Qala, berkata siapa ibnuhu, yaitu anaknya, fa fa'altu dzalika, maka pasti aku akan melaksanakan dzalika, akan pesanan itu. Jadi itu narasinya itu sampai diajari sama Abu Hanifah anaknya. Jadi fakul lahu khud wati ataka allati auda'taha Abu Hanifah, itu merupakan ucapan yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah kepada putranya. Nanti kamu bilang seperti itu maksudnya. Ya, diajari kayak gitu. Jadi kamu nanti setelah kamu ya, ketika aku mati dan kamu sekalian menyelesaikan pengkuburan kepadaku, maka ambil itu harta benda dulu yang diberikan oleh Hasan bin Qohtobah, bilang kepadanya khud wati ataka, ambil titipan sampean yang telah sampean titipkan, yaitu kepada Abu Hanifah. Qala, maka kemudian jawab siapa ibnu, bapaknya, atas pesanannya abahnya tadi. Wa fa'altu, maka kemudian aku melaksanakan dzalika, akan itu wasiat. Faqala, maka kemudian dawuh siapa Al Hasan, yaitu Hasan, pejabat Hasan ini, rahmatullahi, semoga rahmatnya Allah itu ala abika, selalu tercurahkan kepada bapakmu. Karena falakot kana, maka sungguh banget, sungguhnya, karena ada siapa bapakmu itu loh. Imam Abu Hanifah adalah orang yang sangat sungguh syahihan, yaitu medit ala dinihi, terhadap agamanya Abu Hanifah. Artinya bapakmu itu adil banget kepada agama sih. Syahihan itu maknanya begitu, adil banget ya.
Waruya dan diriwayatkan annahu sesungguhnya Imam Abu Hanifah. Ini untuk memverifikasi ya, yang membuktikan bahwa beliau itu benar-benar seorang zuhud. Annahu bahwasanya Imam Abu Hanifah ia pernah diundang ila wilayatil qodoi, yaitu ke tempat apa wilayatil qodo. Wilayatil qodo itu wilayah wilayah hukum-hukum qodo, artinya ke kantor lah, sebuah lembaga hukum lah. Pernah diundang ke Irak ini, di kota ya yang ada di Irak mungkin ini, beliau pernah diundang untuk diundang ke wilayatil qodo ya, kekuasaan wilayah itu tempat atau kekuasaan daripada para qodi-qodi itu. Faqala, maka kemudian jawab, ana la aslahu qodan, la aslahu lihada, ana adapun aku la aslahu tidaklah layak lihada dengan amanah sebagai apa, sebagai seorang qodi itu, aku gak cocok itu, gak mungkin aku. Akhirnya dia menolak itu. La aslahu tidaklah layak siapa aku lihat terhadap ini kodok sebagai seorang qodi, sebagai seorang hakim, gak layak bagiku. Fakirah maka ditanya lalu kepada Imam Abu Hanifah, lima, kenapa? Faqala maka kemudian jawab, in kuntu shodiqon wa ma aslahalaha. In kuntu jika ada siapa aku shodiqon sebagai orang yang jujur, fama aslahalaha maka alangkah baiknya lah bagi, yaitu kodok dari bagi wilayatul kodok. Kalau aku ini jadi orang jujur umpamanya, maka bagus itu, nanti kekuasaan qodi itu bagus. Tetapi wa in kuntu, dan jika ada siapa aku kadziban, kalau aku itu jadi seorang pembohong, fal kadzibu, sementara orang bohong itu la yasluhu, tidaklah patut siapa kadzib bil qodoi sebagai seorang qodi. Itu jawaban beliau. Wa amma ilmuhu bi tariqatil akhirati, sementara adapun ilmunya Imam Abu Hanifah bi tariqil akhirati, yang terkait dengan jalan menuju akhirat, wa tariqid din wa tariqi umurid dini, dan jalan menuju yaitu hal-hal agama, wa ma'rifati, dan ma'rifahnya Abu Hanifah billahi azza wa jalla, yaitu kepada Allah, billahi kepada Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung. Itu fayadullu, ini menjadi khobarnya. Coba perhatikan ilmunya Abu Hanifah, ilmu yang mengajarkan tentang jalan menuju akhirat, jalan untuk kepentingan, untuk perkara agama, dan terkait dengan ma'rifah kepada Allah. Itu semua adalah fayadullu, menunjukkan alaihi atas, yaitu Imam Abu Hanifah, apa syiddatu khaufihi, betapa sangat takutnya Abu Hanifah minallahi, kepada Allah Ta'ala, wa zuhdihi, dan menunjukkan yaitu zuhudnya Abu Hanifah fit dunia, terhadap dunia. Jadi itu semua tadi menunjukkan data yang kemudian disimpulkan oleh Imam Ghazali bahwa beliau adalah orang yang sangat khauf kepada Allah dan sangat zuhud terhadap dunia. Waqad qala, dan sungguh telah dawuh sapa Syureh An-Nakhai, yaitu Syekh Syureh An-Nakhai pernah dawuh. Sekali lagi saya akan baca lagi. Wa qala, dan dawuh siapa? Syuriku An-Nakhai, yaitu Syekh Syureh An-Nakhai. Karena ada siapa? Abu Hanifah, yaitu Abu Hanifah. Karena ada salah ini. Waqad qala,
Dan sungguh telah berkata siapa Ibnu Juraid, qad balawani an kufiikum, ya, hadzan Nu'man bin Sabit annahu syadidul khaufi lillahi ta'ala. Wa qad qala, dan sungguh telah dawuh siapa Ibnu Juraid, dawuhnya begini, qad balawani, telah sampai kepadaku informasi an kufiikum, ya, an kufiikum, tentang apa ini, yaitu seorang Kufah di antara kalian itu. Maksudnya hadzan Nu'man, yaitu Nu'man bin Sabit. Itu maksudnya Nu'man bin Sabit itu adalah nama Abu Hanifah. Annahu, bahwasanya Nu'man bin Sabit itu syadidul khaufi, orang yang sangat takut billahi kepada Allah. Wa qala, dan dawuh siapa Syurah An-Nakhai, karena ada siapa Abu Hanifah. Abu Hanifah itu adanya adalah tawil sumti, orang yang lama diemnya, tidak banyak ngomong. Naim al-Fikri, sebagai seorang pemikir yang langgeng, orang yang selalu tafakur. Qalilal muhadatsati, yang sedikit ngomong linasi kepada banyak orang. Fahadza, maka adapun ini Thoriqus sumti Naim al-Fikri qalilal muhadatsah, ini mana? Ini merupakan min audhahil amarati, merupakan ciri-ciri yang jelas atau jelas-jelasnya tanda-tanda terhadap apa? Alal ilmil batini, atas kealimannya, atas keilmuannya, ilmu batinianya, menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat alamah, ya, orang yang sangat mengetahui banget terhadap ilmu qalbiyah. Wal istiwali, dan sibuk bimuhimmatid, dengan hal-hal perkara-perkara yang penting daripada agama. Faman utiya, waman, maka barang siapa utiya, yang diberikan, siapa man asumta, akhirnya begitu kan. Faman utiya, maka barang siapa utiya, yang diberikan, siapa man asumta, diberikan diem, tidak banyak ngomong, wa zuhda, dan zuhud, faqad utiya, maka sungguh diberi yaman al ilma, akan ilmu kulahu secara keseluruhan. Seperti halnya Imam Abu Hanifah. Wahadi, maka adapun ini semua itu merupakan nabdatun, sekilas, setetes cerita tentang min ahwalil a'immati salasati, tentang perilaku daripada tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin yang tiga tadi, yaitu Imam Syafi'i, terus siapa lagi? Imam Malik, dan termasuk Imam Abu Hanifah yang terakhir. Wa ammal Imamu Ahmad, ini sekarang, sedangkan adapun Imam Ahmad, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa amma Imam Ahmad bin Hanbal wa Sufyan As-Tsauri rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada keduanya. Fa'atba'uma, maka adapun, maka itu adapun pengikut keduanya, aqallu, lebih sedikit, min atba'i haula'i, dibandingkan pengikut daripada tokoh madhab yang tiga tadi, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Bahkan sementara Wasufyanu, adapun Sufyan As-Tsauri itu aqallu, lebih sedikit lagi, atba'an, pengikutnya, min Ahmad, dibandingkan Imam Ahmad. Akhirnya yang menduduki ranking pengikut yang paling sedikit itu adalah Sufyan As-Tsauri. Walakin, ini perlu dicatat sebagai walakin, akan tetapi, istiharuhuma, adapun keterkenalnya, masyhurnya keduanya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan Sufyan As-Tsauri, itu masyhurnya, kemasyhuran keduanya, bil waroi, tentang warok, wa zuhdi, dan zuhud, itu azhar, nyata, tidak diragukan lagi. Jadi yang kalau dikaitkan dengan ibadah
batiniyah, ibadah qalbiyah itu bahwa keduanya itu hampir tidak beda begitu loh. Nyata banget, adhar bahwa beliau berdua, baik Imam Ahmad bin Hambal dan Sufyan Ats-Tsauri adalah orang-orang yang ahli warok dan ahli zuhud. Dan itu nggak perlu diragukan lagi. Wa jami'u hadzal kitab, sementara adapun muatan kitab ini, ya, seluruh muatan kitab ini nanti itu mashhunun dipenuhi bihikayati af'alihima, akan hikayah cerita tentang apa perbuatan dari keduanya imam ini, Imam Ahmad dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa aqwalihima, dan dawuh-dawuhnya keduanya ini. Maka itu fala hajata, maka tidak perlu ila tafsili, untuk memerinci al-an sekarang terhadap kedua tokoh ini, tidak perlu, karena nanti di dalam kitab ini akan dipenuhi ya cerita tentang beliau berdua ini. Maka sekarang yang perlu diperhatikan oleh yang ngaji kitab ini, termasuk pembacanya ini, fangdur, coba jenengan renungkan sekarang, al-ana sekarang, ya, coba renungkan sekarang panjenengan, yaitu apa itu yang terkait fi syari haula'il a'immati, tentang perjalanan hidup daripada mereka tokoh-tokoh ini. Coba sampean renungkan, tafakuri, dan wata'amal, dan angen-angenlah an hadhil ahwala, bahwasanya perilaku ini yang dicontohkan tadi sejak mulai kemarin itu dalam kajian mulai seri 14, 15, 6 ini, coba renungkan ya terhadap apa itu perilakunya a'immatul madzhab ini, wal aqwala, dan dawuh-dawuhnya, wal amala, dan perbuatannya, fil i'radi, di dalam menolak, tidak mau berpaling anid dunya, dari dunia, wa tajarrudi, dan hanya mengkhususkan lillahi ta'ala, hanya kepada Allah. Coba kamu renungkan, perhatikan ya, dari tokoh-tokoh tadi, perilaku beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, yang terkait tentang penolakannya terhadap dunia itu, ya nolak dia kan kepada dunia, dan hanya mengkhususkan, hanya beribadah hanya kepada Allah. Al-yusmiruha, apakah bisakah mungkin membuahkan akan i'rad? Adakah bisa hal yusmiruha, adakah bisa membuahkan akan i'rad anid dunya wa tajarrud lillah? Bisakah akan membuahkan yaitu apa? Perilaku atau hati yang bisa menolak dunia ini loh, dan hanya ibadahnya untuk Allah. Bisa membuahkan buah untuk menolak dunia kah? Apa mujarradul ilmi, kalau hanya belajar ilmu bifuru'il fikih, tentang ilmu yaitu cabang fikih? Artinya begini, apakah bisa buah daripada ilmu fikih itu, apakah bisa akan melahirkan, membuahkan kepada hati ini loh, untuk bisa menolak atau bisa menjadi zuhud? Ini apa bisa? Jadi ilmu fikih ini loh, ilmu furul fikih ini kira-kira bisakah melahirkan perilaku zuhud? Furul fikih, cabang-cabang fikih, mim ma'rifati salami, yaitu berupa pengetahuan tentang ilmu salam, wal ijarati, dan ijarah, wal dihari, dan dihar, wal ila'i, dan ila', wal li'an, dan li'an. Ini kan ilmu fikih. Coba, apakah bisa melahirkan perilaku zuhud kah fikih-fikih ini, furu'ul fikih ini? Au yusmiruha ilmun akhir, ataukah bisakah akan melahirkan akan i'rad anid dunya, akan membuahkan hati ini untuk berpaling kepada dunia, apa ilmun akhir, yaitu ilmu yang lain? Apakah ilmu matematika kah? Ilmu biologi a'la, yang lebih tinggi, wa asyraf, dan lebih mulia minhu, daripadanya? Adakah itu? Tidak ada. Wangdur,
Sementara juga perhatikan, ilal ladzina, kepada orang-orang idda'u yang mengklaim, siapa alladzina al-iktida'a sebagai pengikut biha ulai kepada, yaitu aimatul madzhab. Wong kelakuannya begitu kok, ndak bisa niru kok, hanya difikir kok, ndak niru zuhudnya, ndak niru waroknya kok. Ya, coba perhatikan kamu, renungkan, pertimbangkan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut daripada ulama madhab. Asodaku, apakah benar mereka itu jujur fi dakwahum, di dalam klaimnya mereka? Ya, pengakuan mereka itu benar apa enggak, jujur apa enggak itu, amla atau tidak? Wallahu alam. Wallahu, adapun Allah itu alamu, jauh lebih mengetahui apa yang dimaksud. Artinya ini mengkritisi betul Imam Ghazali kepada ulama-ulama yang mengklaim dirinya pengikut madhab, ya, sementara ajaran-ajaran yang diajarkan oleh tokoh madhab itu tidak seluruhnya dicontoh, terutama yang terkait dengan ilmu tasawufnya, terkait dengan ilmu hati. Jadi mari kita renungkan bersama-sama, kalau memang kita betul-betul menjadi seorang al-iktida, pengikut sejati kepada ulama madhab, maka jangan sampai hanya meniru di fikihnya saja, tapi mari kita bersama-sama untuk mengikuti dan meniru perilaku-perilaku di dalam keseharian beliau, terutama di dalam ibadah yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan masyarakat. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.